Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi penghitungan bunga tabungan kita lanjut ya dengan metode floating. Nah, di sini rumusnya masih sama, kita cari bunga hariannya dulu. Nah, cari bunga harian di sini bedanya cuma di suku bunganya. Jadi rumusnya masih sama, saldo harian dikali jumlah hari saldo mengendap dibagi 360 dikali suku bunga per hari. Biasanya kita suku bunga per tahun ya. Jadi di sini nanti bakal agak panjang caranya. Nah, untuk cari bunga tabungannya berarti seperti biasa kita jumlahkan bunga hariannya ya. Nah, lanjut. Kita masuk contoh soal. Nah, berikut adalah data rekening tabungan Hastuti di Bank Mandiri. Nah, ini transaksinya, kita langsung bikin buku tabungannya aja ya. Ingat-ingat, kalau kredit itu penambahan saldo, kalau debit itu pengurangan ya. Nah, jadi kita langsung masukin aja nih. Tanggal 1 Juli saldo berarti menambah tabungan 120 juta, saldonya 120 juta. Tanggal 11 setoran tunai 80 juta, berarti menambah tabungan kita taruh di kredit 80 juta. Karena dia posisinya di kredit berarti saldonya kita tambahkan sama saldo sebelumnya. 120 juta ditambah 80 juta jadi 200 juta. Untuk tanggal 23 Juli terima tagihan sebesar 72 juta, berarti tabungannya bertambah, kita masukkan di kredit 72 juta. Nah, karena di kredit kita tambahkan sama saldo sebelumnya, 200 juta ditambah 72 juta, jadi saldonya 272 juta. Tanggal 28 dia penarikan, berarti saldonya berkurang ya, tabungannya berkurang. Nah, kita taruh di debit sebesar 52 juta. Nah, saldonya berarti karena dia di debit kita kurangin sama saldo sebelumnya, 272 juta dikurang 52 juta, jadi saldonya 220 juta. Nah, untuk bunga tabungan dan pajak ini tugas kita buat nyarinya nih nanti. Ya. Nah, di sini nih perbedaannya sama rumus sebelumnya ya. Ketentuan suku bunga di banknya. Jadi tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Juli ya, itu suku bunganya 9%. Kenapa sampai tanggal 7? Karena tanggal 8-nya dia udah masuk ke suku bunga yang 12%. Ya, jadi begitupun dengan selanjutnya nih. Tanggal 8 sampai tanggal 14 dia masuknya ke 12%. Karena tanggal 15-nya udah masuk suku bunga yang 9%. Tanggal 15 sampai tanggal 19 dia masih masuk yang 9% suku bunganya. Karena tanggal 20 Julinya dia sudah masuk 12%. Untuk tanggal 20 Juli sampai 24 dia masih masuk yang 12. Karena ini sama ya, 12%, 12%. Tanggal 25-nya juga 12%. Sampai tanggal 31 dia pakainya yang 12% ya. Nah, di sini diketahui untuk penghitungan pajaknya sebesar 20%. Nah, kita masuk ke penghitungannya nih. Saldo 120 juta itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Juli ya. Tadi karena tanggal 11-nya udah berubah saldonya. Tanggal 1 sampai 10 Juli dia mengendap 10 hari. Ya, bisa dihitung 1 sampai 10 hari. Kita pecah. Kenapa dipecah? Karena tadi suku bunganya kan harian. Ada ketentuan suku bunganya. Jadi dia berubah-ubah. Nah, di sini. Kita pecah jadi tanggal 1 sampai tanggal 7. Kenapa 1 sampai 7? Karena kan tanggal 8 tadi suku bunganya 12%. Ya. Kita kembali dulu ya. Atau nanti bisa sambil dicatat. Nah, di sini. Kita balik lagi. Tanggal 1 itu 9% sampai tanggal 7. Tanggal 8 dia udah masuk 12% ya. Ingat-ingat ya. Tanggal 8 sampai tanggal 14 masih masuk yang 12, berarti 15-nya 9%. Tanggal 15 sampai 19 itu dia masih masuk yang 9% dan seterusnya ya. Ingat-ingat atau dicatat dulu boleh. Kita lanjutkan ya.
Dari tanggal 1 sampai 7 Juli itu 7 hari mengendapnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hari. Suku bunganya tadi berapa? 9%. Nah, kita ambil, berarti sisanya tanggal berapa? Ini kan tanggal 1 sampai 10. Kalau diambil 1 sampai 7, berarti yang sisanya tanggal 8 sampai tanggal 10. Berarti berapa hari? 8, 9, 10. Nah, 3 hari ya dia mengendapnya. Suku bunganya berapa tadi? Tanggal 8, 12%. Nah, bisa dilihat di sini 7 ditambah 3, 10 hari. Sama aja ya jumlahnya 10 hari. Cuma kita pecah, bedanya gitu aja karena suku bunganya kan berbeda. Nah, selanjutnya sama nih, 200 juta. Saldo 200 juta itu bertahan dari tanggal 11 sampai 22 Juli. Mengendapnya berapa hari? 12 hari. Nah, 12 hari ini ketentuan bunganya kita pecah lagi. 11 sampai 22 Juli. Berarti kita ambil yang berapa? 11 sampai 14 Juli ya. Nah, kalian lihat lagi ketentuan yang tadi ya. 11 sampai 14 Juli itu dia masuknya kan 12%. Jadi mengendapnya 11 sampai 14 dihitung 11, 12, 13, 14 pakai jari. 4 hari suku bunganya 12%. Nah, lanjut. Berarti sisanya berapa nih? Tanggal 11 sampai 14. Oh, 14 udah, berarti 15. 15 sampai tanggal berapa? 15, 16, 17, 18, 19. 5 hari ya. Karena tanggal 20 dia suku bunganya udah 12%. Kita ambil yang 9 sampai tanggal 19. 5 hari. Suku bunganya berapa? 9%. Nah, dari tanggal 20 sampai terakhir nih 22 Juli ya udah, berarti tinggal sisanya nih 20, 21, 22, 3 hari. Suku bunganya berapa? 12% ya. 4 tambah 5 9, 9 tambah 3 12, 12 hari sama mengendapnya ya. Cuma karena dipecah aja suku bunganya ini ya. Nah, untuk saldo yang 272 juta itu dari tanggal 23 sampai 27 Juli, mengendapnya berapa hari? 5 hari. Kita pecah juga deh sama. Di sini dari tanggal 23 sampai tanggal 24 ya, karena 25-nya udah berubah. Walaupun memang sama aja sih 12% juga. Tapi tetap harus kita pecah. 23 sampai 24. 23, 24, 2 hari. Suku bunganya 12%. Sisanya tanggal berapa? Ini 24 udah, berarti 25, 26, 27. Ini cuma sampai tanggal 27. Berarti 3 hari. Suku bunganya sama 12% ya. Lihat ketentuan yang tadi. Untuk saldo yang 220 juta dari tanggal 28 sampai 31, mengendapnya 4 hari. Berikut ketentuannya nih. Karena pemberian bunga tabungan atau pengkreditan bunga tabungannya itu di tanggal 31 Juli, jadi kita masukinnya di sini sampai 31 ya. Ini nggak diketahui. Jadi 31 ini 31 ini tanggal pencairan bunga tabungannya ya. 28 sampai 31 Juli. Berarti dia 4 hari ya. Ambilnya yang 12%. Satu aja, nggak usah dipecah lagi. Karena tadi cuma sampai tanggal 28 aja di ketentuannya. Nah,